Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan share tutorial bagaimana membuat template slim dari template yang sudah ada, yaitu template defaultnya ya. Jadi di sini ada template default di mana kita akan memoles sedikit tampilannya agar berbeda dari defaultnya ya, atau nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Di sini saya akan mencontohkan ya step by stepnya untuk memperagakannya. Jadi kita akan membuat template slim ini berbeda dengan aslinya, di mana kita akan menambahkan beberapa warna pada titik-titik tertentu, ataupun nanti kita akan membuat ini menjadi slider gitu ya. Contoh yang sudah ada itu di pustaka anti korupsi. Nah, ini contohnya ya, dia bermain di warna ya. Jadi warna instansinya itu warna ungu, warna putih, warna kuning ya. Jadi ada perpaduan warna. Jadi di mana nanti kita akan menyesuaikan titik-titik mana saja yang akan diberi warna yang berbeda. Langkah pertamanya adalah kita harus mengcopy dulu templatenya, di mana kita akan mengcopy template default yang ada. Kita masuk dulu, pertama masuk dulu ke Tdok teman-teman Tdok teman-teman ya. Misalkan di sini saya pakai new http namanya. Saya masuk ke mana nih? Docker app template. Nah, di sini ada folder default di mana akan kita salin menjadi nama lain. Oke, setelah muncul namanya ya, kita ganti, kita tekan F2 misalkan kreasi go misalkan. Udah ini ya. Setelah itu kita aktifkan dulu di modul sistem. Oke, saya perlu login dulu. Nah, ini contoh ya, kreasiku. Kita refresh ya. Maka tidak terjadi apa-apa. Ya, karena kita belum memodifikasinya gitu kan. Nah, untuk membuktikannya apakah ini sudah menggunakan template kreasiku atau belum, kita bisa coba di sini tem ya, terus kita ganti customize, kita coba untuk matikan slide-nya untuk membuktikan apakah betul kita sudah menggunakan template kreasi atau belum. Ya, karena gambarnya sudah tidak berubah maka sudah masuk ke template. Sekarang kita akan belajar mengetahui folder-folder mana aja, file-file mana aja yang perlu kita rubah. Baik, kita masuk ke tema atau template kreasiku, di mana ketika kita klik, isinya tidak jauh berbeda dengan default. Nah, bicara tentang file atau folder mana yang harus kita ubah, kita harus tahu dulu dari sekian file mana yang akan diakses pertama oleh Slim. Pertama adalah index_template.ing.php, atau bisa dibilang nama filenya index template include php. Jadi yang dia adalah file yang diincludekan gitu, bukan diakses tapi diincludekan. Seperti itu. Oke. Nah, untuk mengedit ini kita memerlukan yang namanya text editor. Teman-teman bisa menginstal text editor macam-macam ya jenisnya ya. Ada ada ya, kalau saya pakai VS Codium, ada yang pakai VS Code, ada yang pakai Notepad++ dan lain-lain ya. Nah, teman-teman bisa download di Google, cari aja Notepad++ atau VS Code, VS Codium dan lain-lain, download dulu ya. Seperti itu. Dan tentunya sudah ada slimnya ya sebelumnya ya. Nah, kalau bingung nanti teman-teman bisa lihat di video saya bagaimana cara menginstal Exam di
di Windows gitu ya. Di channel YouTube saya ada. Nah, seperti ini ya. Lalu kita lihat ada 3 folder di sini. Saya akan beritahu apa perbedaannya. Folder aset di sini adalah menyimpan segala macam bentuk aset yang namanya aset ya. Jadi konteksnya aset di sini adalah file-file atau folder yang disimpan dalam atau file yang disimpan dalam folder yang sifatnya statis yang terkait dengan template itu sendiri seperti gambar dan lain-lain ya. Citasi atau citation ini berisi template mengenai citasi dari buku yang kita buat, kita masukkan ke Slim. Lalu ada parts ya. Parts ini berisi komponen-komponen yang sifatnya parsial atau dia pecahan-pecahan gitu. Jadi disimpan di sini. Oke, pertama kita akan buka dulu yang namanya indextemplate.inc.php. Nah, di dalamnya terdapat script ya, yaitu script campuran antara HTML dan PHP. Seperti ini ya. Saya perbesar. Nah, seperti ini. Nah, di mana template ini dibuat oleh salah satu SDC, yaitu Mas Faris Agung Widodo atau lebih dikenal dengan Ido ya, Mas Ido. Di mana ini dibuat sekitar tahun 2018 bulan 1 kalau nggak salah ya. Nah, di sini ada berbagai macam script PHP. Simple ya teman-teman, tidak perlu ruwet-ruwet ya. Nah, seperti ini. Langkahnya apa ketika kita mau mengedit gitu ya? Kita tahu dulu strukturnya. Dimana tadi saya sudah jelaskan bahwa ada part, ada asset, ada citation ya. Nah, pertama yang akan di-include oleh jadi sistemnya itu kan file ini akan membawa file yang lain gitu menggunakan include di sini, header gitu kan. Terus ada classic. Kalau klasik ini artinya kalau seperti ini itu dia ada di satu folder yang sama seperti ini. Nah ya, ini berisi macam-macam kebutuhan-kebutuhan yang digunakan oleh template itu sendiri. Dan ada header ya. Pertama kita akan masuk ke header. Kita buka parts header. Jadi file header ini yang dimasukkan atau digunakan juga di index-template.php. Lalu apa Mas fungsinya header ini? Header ini isinya adalah informasi-informasi mengenai website itu sendiri seperti judulnya, CSS apa yang dipakai dan lain-lain dan banyak banget. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya ya. Nah, ini masih sebatas pengenalan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya udah klasik header. Nah, di sini ada yang namanya conditional if atau kondisional pengkondisian lah. Jadi Slim itu kan setiap ganti halaman dia punya ini ya, seperti ini nih, sorry. Nah, P ini. Nah, ini adalah inputan yang kita kirimkan ke Slim guna untuk menarik data atau ibaratnya kita meminta data apa sih dari Slim, yaitu libinfo ya. Libinfo. Nah, libinfo ini ya berisi informasi dari perpustakaan itu ya. Nah, jadi kembali ke script ini bahwa P ini adalah pada bagian ini itu Slim akan mengecek apakah dia mendapatkan request berupa get P ya, yang kayak tadi itu, atau ini namanya double pipeline atau OR gitu ya. Jadi di PHP gitu ya. Oke, sorry tadi nggak dijelaskan ya. Jadi intinya ketika teman-teman sudah paham PHP, HTML, CSS itu mudah banget. Tapi kalau teman-teman belum paham, teman-teman mungkin bisa belajar sedikit-sedikit sambil meraba-meraba gitu. Misalkan kalau belajar teorinya itu agak susah. Intinya coba dan cobalah. Jadi prinsip saya itu kalau salah ya Ctrl Z gitu. Jangan takut salah gitu. Mumpung ini program ya, software ya, bukan hardware gitu. Kalau hardware salah salah ketok gitu atau salah apa ya udah nggak bisa Ctrl Z gitu. Kalau selama itu bunyinya software
dan masih ada cadangannya, dan kita masih bisa Ctrl Z gitu, mengembalikan ke posisi semula. Oke. Di awal di sini ada pengkondisian apakah Slim mendapatkan request P atau tidak, atau mendapatkan request search. Nah, jika nilai ini benar, maka masuk ke bagian ini nih. Nah, di sini ada inputan search ya. Jadi inputan search itu seperti ini nih. Nah, ini adalah inputan search. Nah, dia akan masuk ke search result. Nah, kalau dia tidak ada inputan ya, tidak ada inputan, dia akan masuk ke bagian ini, ke part other ya. Jadi ada di dalam part ya, filenya other ini. Nah, tapi kalau ternyata dia dapat request P dan P-nya itu sama dengan member, artinya kalau dia itu sama dengan ini nih, member nih ya, maka dia akan mengincludekan parts atau memasukkan parts member. Mana ya member? Oh ini. Nah, ini ya. Oke. Dan apabila tidak ada input atau request berupa P dan atau search, Slim akan memasukkan atau mengincludekan part home. Jadi ada di folder parts home. Sini ya. Oke. Selanjutnya adalah di bawah sendiri itu adalah footer. Nah, footer itu juga ada di part. Nah, footer ini order. Footer ini berisi informasi yang ada di bawah, yang di paling bawah ini ya, footer. Namanya aja footer kan, pasti di bawah kaki gitu ya. Udah sampai di sini. Nah, sekarang pertama kita akan ngapain dulu dari segi tampilan, kita mau ngapain gitu. Misalkan kita mau menambah background yang ada di sini nih. Menu ini kita akan kasih background. Caranya gimana? Caranya kita itu cari dulu kira-kira untuk mengedit ini itu ada di mana gitu ya. Pertama kita masuk dulu ke bagian sebentar, header ini ya, dia header. Ada nggak ya di header? Bentar. Header di mana header? Oh, nggak ada teman-teman, bukan di header ya. Berarti dia ada di part home ya. Pertama kita masuk ke part home dulu. Part home ya. Nah, ini asiknya ya, asiknya belajar pemrograman komputer gini, kita akan mencoba dan terus mencoba gitu. Biasanya memang ada yang pusing dan ada yang apa gitu. Itu memang wajar lah baru pertama. Pertama, karena kita itu ada di indeks PHP ya, artinya tidak ada request yang diminta ke Slim, maka kita akan pertama bukan home dulu. Kita lihat home itu isinya apa. Kita masuk ke part home. Nah, di sini banyak banget ya. Ada header. Nah, terlihat bahwa di sini ada bagian ya HTML yaitu header. Di mana headernya itu dia ternyata mengincludekan yang namanya file navbar. Ketika seperti ini, maka dia ada di direktori yang sama. Ketika nggak ada karakter slash gitu ya, dia ada di direktori yang sama yaitu navbar. Seperti ini. Nah, di dalam navbar ini kita akan mengedit bagaimana ini itu ada backgroundnya. Kita scroll ke bawah. Nah, ini adalah nav ya. Kita coba kita blok ini dulu, terus kita klik kanan, kita klik inspeksi elemen ya. Kita pindahkan dia ke bagian bawah biar gampang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita sorot ini, dia itu sebenarnya adalah komponen H1. Nah, kita kan mau ngedit nih satu blok ini ya, seheader ini. Nah, kita urut aja 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Ternyata ada di nav teman-teman. Nah, berarti ada di sini ya. Nah, karena ini script HTML dan dia basisnya adalah menggunakan framework Bootstrap, maka kita akan mengeditnya menjadi warna yang tersedia di Bootstrap itu kan.
ada background transparan ya. Di sini kan ada nih. Nah, coba kita hapus ini. Kita refresh. Dan tidak ada perubahan ya teman-teman. Nah, bagaimana untuk mewarnainya? Pertama kita akan lihat dulu di Bootstrap. Getbootstrap.com. Kita akan lihat misalkan, kita akan cari dulu di docnya, dokumentasinya kita ganti ke 46 karena Slim yang 9 ini masih pakai 46. Kita cari search navbar. Nah, misal kita mau cari yang backgroundnya itu dark, misalkan ini nih ya. Nah, kita ambil aja background dark ini ya. Nah, kita refresh lagi halamannya. Nah, akan seperti ini ya teman-teman. Dia akan dark gitu. Dark. Lalu kita akan bergulir ke bagian mana lagi? Nah, misalkan kita mau ganti warna ini menjadi bukan dark misal Mas, mau ganti yang lain, ya udah kita hapus dulu bagian dark ini, terus kita refresh lagi. Nah, bisa kita mau nih warnanya sesuai dengan instansi kita bisa menggunakan tadi inspect elemen, kita tembak aja navnya di sini, kita tulis di sini ya, cari bagian ini elemen nih. Nah, cari, ketik aja background color misalkan background aja sebenarnya bisa sih, jadi color aja deh, background color misalkan kita ganti menjadi red misal, kalau mau jadi red. Nah, kalau mau jadi blue misalkan dia blue. Oke, berhasil Mas, saya juga udah bisa misal. Tapi kenapa kalau saya refresh dia kembali lagi gitu, ya itu karena teman-teman hanya mengedit di browser teman-teman, tidak disimpan di Slimnya. Nah, bagaimana menyimpannya? Teman-teman perlu menyimpannya di CSS ya, di CSS. Nah, gimana caranya? Pertama kita tulis di sini misalkan BG kreasi. Kita akan tentukan tone dasar atau warna dasar dari Slim template-nya. Misalkan kita gunakan 3 warna, misalkan warna apa ya? Nah, ini kita gunakan 3 warna. Pertama warna hijau, jangan hijau ya. Hijau aja deh. Oh, sorry. Coba ganti palet dulu. Nah, oke. Karena saya suka biru, maka saya menggunakan palet biru. Misalkan kita pakai warna yang black. Oh, enggak usah. Wah, susah sekali. Oke, warna ini ya. Terus kita kombinasikan dengan warna ini misalkan, atau ini dengan tengah-tengah. Saya 3 warna ini ya. Kita mau gunakan warna ini sebagai navbar. Misalkan ya. Kita siapkan dulu kode warnanya ya dalam hexa ya, hexadesimal. Lalu kita bisa pindahkan
Karena kita tadi sudah membuat BG Creasi, sekarang kita buka file yang namanya style.css. Dia ada di folder asset, masuk ke CSS, ke style.css. Nah, kita bisa menambahkan di paling bawah atau paling atas, terserah teman-teman, BG kreasi atau background kreasi. Kita taruh di sini background color seperti ini, kita letakkan, jangan lupa pagernya. Oke. BG kreasi navbar misalkan, kita ganti aja ya biar dia memang khusus navbar gitu. Atau BG jangan navbar, BG kreasi apa sih, warna apa, biru, toska, teal. Kita pindah ke sini, kita taruh di sini, kita simpan, kita refresh ya. Nah, kalau misalkan teman-teman refresh kok belum jadi, belum muncul seperti yang apa saya lakukan, teman-teman bisa mencet atau menekan tombol Ctrl F5. Jadi di pojok kanan kiri teman-teman kan ada CTRL ya, CTR dan L itu ditekan, ditahan berbarengan dengan tombol F5 yang ada di atas. Maka dia akan merefresh browsernya atau menghapus cache-nya. Nah, seperti ini ya, misalkan teman-teman selera lah, nanti teman-teman bisa ganti sendiri warnanya. Udah, terus kita mau ganti bagian yang footer ini. Caranya gimana? Kita sama seperti tadi atas, kita cari dulu kira-kira warnanya itu ada di sebelah mana gitu kan. Nah, sini ada footer. Nah, dia ada di BG Gray Darkness. Kita cari di footer ya. Otomatis karena dia judulnya footer, nah kita bisa masuk ke file yang namanya part footer. Mana ya footer? Nah, ini dia. Kita scroll ke atas, dia ada BG Gray Darkness ya. Kita ganti menjadi BG BG apa sih tadi? Dark blue misalkan. Atau apalah, terserah teman-teman mau ganti apa. Nah, masuk ke CSS, kita tambahin lagi kan, sorry kurang ini ya, kreasi dark blue. Nah, tadi kita kan sudah membuat ya, kita pakai ini, kita copy lagi di sini. Udah ya, kita copy ininya ke mana sih, footer tadi, footer aduh, apa saya ngantuk. Ini dia, kita ganti seperti ini. Nah, jangan lupa ketika kita mengganti isi dari CSS atau JS, jangan lupa untuk Ctrl F5, CTRL F5. Nah, kita scroll ke bawah, maka otomatis footernya akan berganti seperti ini. Namun saya pikir kayaknya nggak matching ya, kurang apa nih, kurang, atau ini putih aja ya misalkan. Sorry teman-teman. Nanti ada nah, kalau misalkan teman-teman tadi sudah menyiapkan warnanya tapi kok kayaknya kurang sreg ya, teman-teman bisa mengedit manual di sini, melihat kira-kira warna yang pas apa ya gitu, digeser-geser sendiri gitu misalkan. Oh yaudah, misal kita pakai warna putih ya, yaudah berarti karena Slim ini menggunakan framework lain yaitu Tailwind juga, kita juga bisa menggantinya
Misalkan dari dark, dari BG dark ini menjadi BG white dan teksnya berwarna black gitu kan. Terus kita F5 ya, atau kontrol F5. Oh misalkan teksnya belum, misalkan kita ganti teks dark, misalkan kita kontrol F5. Oh masih sama mas, misalkan kita harus cari dulu, ya contoh gini nih, ini tag white. Nah kita cari, kok jadi bingung. Ntar dulu. Nah ini kan berhubung putih nih, kita ganti dulu jadi warnanya. Ini kan bagian tombol ini. Nah ini kita ganti warnanya jadi warna putih, tag dark misalkan. Kita refresh lagi. Nah dia udah nih ya, dark ya. Nah terus kita scroll ke bawah, kita akan buat listnya itu juga tag dark gitu. Kita di sini taruh misalkan tulis di sini tag dark. Loh, kok belum? Wah, bentar ya teman-teman, ada yang salah nih. Nah udah, tapi member areanya belum mas. Nggak kelihatan ya, kita cari dulu member areanya di mana. Nah ternyata dia juga ada di tempat lain ya, ada di blok if yang lain gitu. Jadi kita bisa menambahkan di sini nih, bagian nah ini. Jadi intinya dioprek mas jadi diatur sendiri ya teman-teman itu ya. Jadi asiknya ngoprek tuh gini, ada sensasinya gitu ya. Kita akan belajar harusnya di sini ya. Nah, oke udah berubah ya tuh warnanya. Nah sekarang tinggal warna institusinya belum berubah. Nah seperti ini. Terus gimana mas, misalkan mau nambah ada warna-warna ya, ya nanti tinggal diedit sendiri di bagian itu. Lalu kita akan merubah bagian yang ini dengan warna yang ini ya. Jadi warnanya akan gradasi gitu. Ini kita cari warnanya apa, seperti tadi ya, kita blok.
Nah, kita lihat di sini kan dia warnanya beda nih, yang terblokir gitu kan. Nah, seperti ini misalnya naik. Hmm, 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 hmm. Nah, ini bagian ini. Nah, coba kita ganti backgroundnya, misalkan background color black. Nah, kan yang keblokir cuma ini, maka kita perlu menambahkan di sini nih. Tapi masalahnya di atasnya juga nanti jadi black gitu. Bisa saja background color black. Nah, ini kan masih ada putih-putihnya ya. Kita harus ngakalin lagi gimana caranya dia itu juga bisa sampai bawah. Ini biasanya ada border. Nah, teman-teman bisa ngedit di bagian ini, terserah di bagian mana ya. Udah, berarti kita nyontek aja punya pustaka di bagian mana dia bisa full seperti ini. Kita cari dulu. Nah, ketemu. Jadi kita perlu mengedit bagian ini nih, bagian apa di footer. Di footer kita scroll ke bawah bagian map ya, teman-teman, bagian map atau peta. Nah, ini. Bukan, sorry. Ini mah powered by map di mana map peta. Coba. Oh, berarti dia nggak di footer, teman-teman. Dia ada di home, berarti di home. Nah, kita scroll ke bawah nanti ada yang namanya map. Nah, ini dia. Nah, kita akan mengcopy atau mencontoh bagaimana di perpustakaan ini tuh membuat seperti ini. Misalkan, nah, location map ya, misalkan kita klik aja, klik kanan, edit as HTML, kita ambil sebagiannya aja, kita taruh di sini, misalkan ditaruh di iframe ini, kita tambah satu lagi. Wow. Div ya. Nah, udah div sini tambahin kelas sama dengan
Oh, padding sama dengan 3, misalkan P3. Class location map. Kita copy ya, kita kembali lagi ke style CSS ya. ID dan kelas ini adalah salah satu cara untuk mengkelompokkan suatu bagian atau script HTML yang akan diformat gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Location map seperti ini. Lalu kita akan ganti warnanya dengan ini. Background color. Nah, kita setelah itu jangan lupa refresh ya, Ctrl F5. Kita scroll ke bawah. Nah, maka bagian peta ini akan berwarna seperti ini ya teman-teman. Ada warnanya gitu. Jadi ada yang namanya gradasi warnanya gitu. Nah, tutorial kali ini saya cukupkan untuk sampai pewarnaan ya. Nah, nanti kita akan lanjut ke bagian lain untuk misalkan menambahkan slider di bagian ini. Nah, jangan lupa untuk subscribe video channel saya, like, share ya, biar lebih bermanfaat lagi ya, dan juga biar dapat info-info berikutnya yaitu tutorial berikutnya mengenai misalkan menambah slide seperti layaknya Slim Acacia. Oke, terima kasih untuk waktunya teman-teman untuk menonton video saya. Jangan lupa tonton terus video saya yang lain. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah.